Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya, pria sederhana, yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 513. Kenshin yang menemukan Rena di lapangan terbuka dalam kondisi terluka. Rena pun terkaget jadinya, langsung menangis dirinya, karena disela membutuhkan pertolongan. Tiba-tiba ada Kenshin yang datang. Saat malam yang baru hujan, si Rena pun jadi senang. Begitu pula dengan para warga di situ yang melihat bantuan. Sudah ada yang datang. Tenda pun berdiri di hadapan. Mereka pun masuk ke dalam. Sedang Iwan sibuk membagikan pakaian. Hingga Kenshin bilang, "Sudah Rena, kamu jangan menangis. Semua sudah ditetapkan. Bencana dan musibah ini tak bisa dihindari. Pasti ada hikmahnya." Kenshin menghibur Rena. Tak lama kemudian, yang ditunggu pun tiba. Orang-orang membawa makanan, serta selimut dan obat-obatan. Termasuk si Rena yang punya Lamborghini. Datang pula ke situ, untuk memberikan bantuan. Kenshin pun melihatnya, dan tiba-tiba saja, tanah yang dipijak mereka bergetar. Semua orang jadi panik, rupanya gempa susulan. Datang lagi melanda, tak hanya di tempat ini, melainkan di tempat lain juga. Ikut pula merasakan, hingga bangunan ada yang roboh. Tiang-tiang listrik banyak berjatuhan. Hal itu langsung masuk berita. Kaori yang di rumahnya, saat mendengar kejadian itu, melihat siaran di televisi, Kaori pun jadi panik sekali. Khawatirnya meninggi. Begitu pula mamanya, karena di tempat desa itu, ada Kenshin dan ayahnya. Kaori langsung menelpon suaminya, untuk bertanya keadaannya. Namun, nomornya Kenshin tak bisa dihubungi. Begitu pula handphone ayahnya, tak juga bisa diteleponnya. Kaori semakin khawatir. Usut punya usut, Kaori tak jadi ikut ke tempat bencana. Karena sebelumnya saat akan berangkat, Kaori tiba-tiba sakit, merasakan pusing dan mual, bahkan muntah-muntah, hingga mamanya melarangnya, agar di rumah saja. Dan kini, Kaori mendengar berita, yang membuat hatinya tak tenang. Malam pun semakin beranjak, handphonenya Kenshin berada di dalam tasnya. Saat itu Kalia menelponnya, untuk bertanya tentang rencana besok pagi, yang akan melihat lahan yang dikerjakan. Namun Kalia juga sama, tak bisa menghubungi Kenshin, hingga Kalia memutuskan, akan datang saja langsung, ke tempat lokasi, bersama Magdalia, menunggu Kenshin di sana. Kalia belum mengetahui, kalau Kenshin saat ini, lagi berada di tempat desa, sedang menolong orang-orang, yang terkena musibah. Suasana malam semakin mencekam. Hujan turun lagi di tempat lapangan. Disertai suara petir dan gemuruh yang menyambar. Tenda-tenda diberdirikan. Dokter-dokter mulai datang, memeriksa dan merawat orang-orang yang terluka. Kenshin dan Iwan pun melanjutkan untuk membantu korban lainnya. Sedang si Rena lagi menjalani pemeriksaan. Saat itu ia ditemani wanita yang bernama sama dengannya. Si Rena dan Rena ada di satu tempat. Dokter pun bertanya, "Oh ya Mbak Rena, apa masih terasa sakit kakinya?" Dokter wanita itu memeriksa dan bertanya. Rena pun menjawabnya. Dengan pelan-pelan Rena bicara, "Masih sakit dok rasanya." Dan dokter pun kemudian berkata, "Kalau gitu saya beri obat bius ya. Saya jahit langsung di sini." Si Rena pun mengiyakan. Dan dokter langsung bilang pada wanita yang berdiri menunggu, "Oh ya Mbak, saya minta tolong ya. Bisa ambilkan obat bius di tempat depan." Si Rena menjawabnya, "Baiklah dokter." Dan Rena keluar. Memang saat itu, semua orang lagi sibuk untuk membantu korban bencana. Jadinya siapa saja yang bisa membantu, akan dimintai tolong. Termasuk si Rena, yang langsung mengiyakan. Begitu pula dengan Sabria putrinya Pak Freddy, beserta dengan pegawai restoran lainnya. Mereka juga sibuk membagikan makanan. Demikian dengan Pak Henry, ayahnya Kaori dan Pak Michael. Mereka para atasan perusahaan, sampai rela berada di kubangan lumpur, untuk menolong orang yang jatuh dan terperosok, akibat gempa yang baru saja terjadi. Hingga orang-orang yang di situ, karena terlalu sibuknya, banyak di antara mereka, tak memegang handphonenya. Kaori yang di rumahnya, makin khawatir dirinya, sebab di teleponnya, beberapa orang kantor, pegawai-pegawai yang dikenalnya. Namun tak satu pun dari mereka belum mengangkatnya, hingga Kaori menelpon Rena, yang katanya juga ikut ke lokasi. Si Rena pun sama, tak memegang handphonenya.
karena sibuk mengambil obat-obatan. Kaori makin panik, cemasnya begitu tinggi. Tak tahu kabarnya Kenshin. Begitu pula dengan ayahnya. Di saat kondisi yang demikian, Kaori yang kebingungan, tak bisa tidur dan tenang. Ditelepon oleh Ririn. Kaori pun mengangkatnya. Ririn itu bicara, "Halo, selamat malam Mbak Kaori. Ini lagi di rumah ya?" Kaori menjawabnya, "Iya Mbak Ririn." Dan Ririn langsung bicara, "Oh ini Mbak Kaori. Saya tadi dapat pesan. Disuruh menyampaikan ini. Biar Mbak Kaori nggak khawatir. Kan barusan terjadi gempa lagi. Kenshin baik-baik saja. Saya tadi bertemu dengan Mas Iwan pula. Begitu pula dengan ayahnya Mbak Kaori. Mereka saat ini sibuk membantu. Jadi tak sempat mengabari." Dan ternyata, Ririn pun ikut ke sana. Berada di desa itu, Kaori pun sangat senang sekali. Hatinya menjadi tenang. Begitu pula mamanya. Dan Kaori langsung bilang, "Terima kasih banyak ya Mbak Ririn. Semenjak dari tadi, saya memang ingin tahu kabarnya. Ternyata Mbak Ririn ada di situ. Syukurlah kalau gitu. Makasih ya sudah menelpon." Mereka pun masih bicara. Sedang Iwan sendiri, dirinya semakin semangat, karena baru saja bertemu Ririn di lokasi seperti ini. Iwan sangat tak menyangka sekali. Padahal tadi tak sempat menelponnya. Malah kini ada di sini. Dan Iwan jadi senang. Tenaganya seperti baru lagi. Sampai-sampai Iwan bilang pada Kenshin yang nampak kelelahan. Iwan berkata, "Ayo bro, semangat. Sini aku bawain barangnya. Taruh di pundakku. Kita bawa barang ini ke situ." Iwan begitu antusias melakukan kerjanya. Saat itu Kenshin dan Iwan menurunkan barang bantuan yang baru tiba dari mobil. Dibawa ke tenda pengungsian. Setelah beberapa saat, si Rena yang dirawat, yang baru menjalani operasi kecil, kini merasa baikan. Kakinya tak terasa sakit, karena terkena obat bius. Dan Rena itu berkata, rada segan menyebut nama, yang sama dengannya. "Makasih ya Mbak Rena, sudah menolong mengambilkan obatnya." Si Rena yang punya Lamborghini menjawabnya, "Oh itu sama-sama Mbak. Saya juga senang melakukan. Senang pula melihat Mbaknya yang baikan." Kemudian Kenshin dan Iwan masuk ke tenda, sambil membawakan makanan yang hangat. 1 wadah singkong bakar, dan ketela rebus, serta minuman susu yang hangat. Dan juga beberapa roti. Kenshin menyapa, rada lain hatinya, memanggil 2 orang wanita, yang bernama sama sebutannya. Dengan tersenyum Kenshin bicara, "Oh ya Mbak Rena dan Rena. Ini ya aku bawain makan malam. Ayo silahkan dicoba. Mumpung ini selagi baru dimasak. Enak rasanya." Kenshin tersenyum. Iwan pun demikian. Dan si Rena Lamborghini mengiyakan. Sambil menerima makanan itu, kemudian diberikan ke Rena. Mereka pun nampak canggung. Seperti malu rasanya, karena memang belum akrab, jarang pula bertemu. Setelah itu si Rena pamit keluar. "Oh ya Mas Kenshin, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Untuk membantu Mbak Sabria, dan juga lainnya." Kenshin pun menjawabnya, "Iya Mbak Rena nggak mengapa." Kemudian Kenshin mengantarnya. Setelah sampai di luar, udara dingin sangat terasa, apalagi ini baru hujan. Si Rena itu merasa kedinginan. Karena lupa jaketnya tertinggal di mobilnya. Kenshin yang melihatnya, langsung saja bilang, "Ini Mbak Rena pakai jaketku. Biar Mbak Rena nggak sakit." Kenshin tiba-tiba mengenakan jaketnya, diberikan ke Rena, memakaikannya dari belakang. Waduh kayak di film Korea aja. Kenshin yang melakukan itu. Si Rena pun terkaget rasanya. Tersenyum pula dirinya. Lantas segera ia bicara, "Tapi masnya apa nggak kedinginan? Jaketnya dipinjamkan begini. Lebih baik nggak usah saja. Saya entar jadi nggak enak." Kenshin menjawabnya, "Itu untuk Mbak Rena. Aku nggak meminjamkan." Kenshin tersenyum. Dan Rena dalam hatinya senang. Meski tahu Kenshin sudah menikah, hal itu membuat dirinya teringat. Sewaktu dulu dirawat di rumah sakit, jaket ini pernah dipinjamkan. Namun kini malah diberikan. Si Rena pun berjalan, ditemani Kenshin. Di bawah sinar bulan, di tengah rintik hujan, di dalam suasana yang penuh duka sekali. Di waktu bersamaan itu, rupanya bos besar tak ikut hadir. Ayahnya Kenshin tak datang ke lokasi, sebab beliau di saat ini dibawa ke rumah sakit. Bos besar mengalami serangan jantung. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.